A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaghal ummah jahida fillahi haqqa jihadih wastanna bis sunnati ila liqa'i rabbih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alhamda Syukri, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum kelas F, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Riau, dengan NIM 11820712 382. Langsung saja, di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan tentang materi pembahasan pertama mata kuliah usul fikih. Sebelum kita membahas tentang usul fikih, maka ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu usul, apa itu fikih, baru kita membahas tentang usul fikih. Baiklah, usul itu merupakan jamak dari kata al-aslu yang berarti asal. Kemudian berdasarkan kitab Mabadi Awaliyah, al-aslu secara lughah atau bahasa adalah ma'bunya alaihi ghairuhu, sesuatu yang di atasnya itu dibangun sesuatu. Maksudnya apa? Bisa kita pahami maksud dari kalimat tersebut pada contoh pohon. Asal dari pohon tersebut adalah akarnya. Berarti jika kita menghubungkan usul fikih dengan pohon tersebut, maka usul fikih adalah akarnya, sedangkan fikih tersebut adalah pohonnya. Jadi usul fikih tersebut adalah akar atau dasar dari pohon atau fikih tersebut. Kemudian usul secara istilah di kitab Mabadi Awaliyah juga itu dikatakan bahwa usul adalah yuqalu alad dalil wal qaidatul kulliyah, yang artinya usul adalah suatu ucapan atau ungkapan yang didapatkan berdasarkan dalil dan juga kaedah-kaedah secara umum. Dan sebagian ulama juga mengatakan bahwa usul ini ada persamaan dengan kata yang lainnya. Contohnya ad-dalilu, dalil. Ulama mengatakan bahwa dalil ini bisa disamakan dengan al-aslu atau asal tadi, karena ad-dalil ini sendiri berarti petunjuk atau dasar yang mempunyai makna sama dengan usul tadi, sehingga ulama mengatakan al-aslu tadi bisa disamakan dengan ad-dalil. Kemudian al-aslu ini juga disamakan dengan kata ar-rajih. Maksud ar-rajih atau yang terkuat di sini adalah al-aslu fil kalami al-haqiqah. Artinya asal daripada ucapan itu adalah yang makna sebenarnya. Maksudnya itu di sini adalah ketika seseorang menyampaikan sesuatu, maka yang diambil itu adalah makna yang sebenarnya, bukan makna majas ataupun makna-makna kias. Oleh karena itu ulama berpendapat bahwa setiap ucapan, setiap perkataan yang bisa diambil atau dijadikan sebagai dasar itu adalah makna yang memiliki makna yang sebenarnya. Sebagai contoh, Al-Quran itu adalah memiliki makna yang sesungguhnya, yang sebenarnya, sehingga kias itu dihilangkan, tidak dipakai. Yang selanjutnya adalah al-qaidatu kulliyah atau kaidah umum
maksudnya di sini adalah sebagai contoh kita ambil bahwa bangkai itu di dalam surat Al-Maidah ayat 3 dikatakan bahwa telah diharamkan atas kamu bangkai. Akan tetapi kaidah ini bisa dibatalkan dengan beberapa syarat. Contohnya dengan keadaan darurat. Makan bangkai itu diperbolehkan ketika darurat, sehingga ini menyelisihi kaidah asalnya. Kemudian selanjutnya asal juga disamakan dengan mustashab. Mustashab ini adalah yang dilakukan oleh Nabi, kemudian ini menjadi sumber hukum yang mana ini telah dipakai dan berlaku dari dulu dan juga sekarang. Kemudian selanjutnya al-makisu alaihi. Al-makisu alaihi ini juga dikatakan sebagai hukum asal, yang mana hukum asal ini dijadikan tempat kiasannya, tempat untuk menjadikan dasar hukum. Contohnya, ketika orang Arab berzakat dengan menggunakan kurma dan gandum, maka orang muslim di seluruh dunia belum tentu mereka makanan pokoknya adalah gandum dan kurma. Contohnya saja di negara Indonesia, makanan pokok kita adalah beras atau nasi. Tapi di negara lain juga ada yang memakan jagung sebagai makanan pokok. Bahkan di negara kita sendiri juga ada di beberapa wilayah ya, yang mereka itu makanan pokoknya beras, ada juga umbi-umbian, ada juga jagung. Sehingga kita rujuklah kembali kepada hukum asal tadi, bahwa hukum asalnya zakat itu adalah menzakatkan yang sesuatu yang dapat mengenyangkan, dan itu merupakan makanan pokok. Sehingga jika kita berbeda dengan negara Arab, maka boleh bahwa kita menzakatkan dengan beras tadi atau dengan makanan yang lain sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian fikih. Fikih secara bahasa itu berarti al-fahmu atau pemahaman. Contohnya itu ketika dikatakan faqih tu kalamuka, saya ini paham apa yang kamu sampaikan tadi. Jadi saya ini seorang faqih yang paham gitu. Kemudian juga fikih jika dilihat dari segi istilah, fikih berarti al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasibah min adillatihat tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang dikerjakan, yang mana ini digali dari min adillatiha, dari dalil-dalilnya tafsiliyah, dengan cara terperinci. Kemudian juga di sini dikatakan bahwa ilmu, apa ilmu itu? Ilmu itu adalah sifatun yankashifu bihal matlubu inkisyafan taman. Ilmu itu adalah suatu sifat yang mana sifat ini dia bisa membuka tabir tentang segala sesuatu dengan sempurna. Itu adalah ilmu. Atau ilmu secara ringkasnya bisa dikatakan bahwa pengetahuan yang dia miliki adalah 100%. Dan ilmu itu terbagi kepada dua. Ada yang namanya ilmu daruri dan juga ada yang namanya ilmu nazari. Ilmu daruri ini adalah ilmu yang pasti, yang mana dia tidak memerlukan lagi penelitian untuk mengetahuinya. Sebagai contoh, ketika kita berjalan atau sedang bertamasya ke kebun binatang, ketika kita masuk ke dalam suatu tempat, kita melihat itu sebuah jerapah. Dalam pikiran kita sudah langsung mengatakan, oh, itu adalah seekor jerapah. Jadi itulah yang dinamakan daruri, ilmu daruri.
yang mana kita sudah mengetahuinya 100%. Sedangkan ilmu nazari adalah ilmu yang kita dapatkan berdasarkan pemikiran atau penelitian yang telah kita lakukan. Sebagai contoh, ketika kita tidak mengetahui sesuatu, maka kita belajar. Ketika kita telah belajar, barulah kita mengetahui sesuatu tersebut. Itulah yang dinamakan dengan ilmu nazari. Setelah itu ada yang namanya zon. Zon itu adalah al-idrakur rabih li ahadil amroini. Zon adalah ketika kita menemukan sangkaan atau penilaian kita lebih berat kepada pengetahuan, tahu kita, tapi masih ada kurangnya, maka itu dinamakan dengan zon. Kemudian setelah itu ada syak. Syak itu adalah al-idrakul mustawi bainal amroini. Kita menemukan sangkaan yang sama kuat antara dua perkara. Contohnya ketika kita melihat itu Zaid. Zaid itu sedang duduk atau sedang jongkok. Maka kita sama-sama ragu, sama-sama kuat. Karena dari jauh kita tidak bisa melihat dengan pasti. Itu dinamakan dengan syak. Kemudian waham. Al-idrakul marjuh li ahadil amroini. Ketika menemukan sangkaan yang mana sangkaan tersebut lebih berat kepada tidak kita ketahui atau nilainya 25%, maka itu dinamakan dengan waham. Kemudian ada lagi yang paling bawah namanya al-jahlu atau jahil. Jahil ini terbagi lagi kepada dua. Ada yang jahil ringan dan ada yang jahil berat. Jahil ringan ini contohnya adalah ketika seseorang ditanya, umpamanya, tahu nggak kamu kapan perang Badar itu dilakukan? Maka dia mengatakan, tidak, saya tidak tahu. Maka itu jahil atau tidak tahu secara ringan. Kemudian ada lagi jahil berat. Jahil berat itu contohnya ketika seseorang itu tidak tahu, maka ketika dia ditanya, tahu nggak kamu kapan perang Badar itu dilakukan? Dia mengatakan, ya saya tahu. Itu terjadi ketika dulu sekali. Padahal dia tidak tahu. Itu yang dinamakan dengan jahil berat. Dia tidak tahu tapi sok-sok tahu. Kemudian barulah kita masuk kepada materi usul fikih. Usul fikih adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai ketentuan, berbagai kaedah yang akan dijadikan atau digunakan sebagai dasar dari hukum syariat, yang mana itu didapatkan dengan cara menggali atau dicari dari dalil-dalil yang terperinci atau dari sumbernya. Sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di dalam kitab Mabadi Awaliyah itu dikatakan usul fikih itu adalah dalilul fikhi ala sabilil ijmali. Usul fikih itu adalah dalil-dalil dari ilmu fikih yang dia itu dibuat atau diperoleh secara umum. Oleh karena itu, usul fikih itu adalah awal dari fikih tersebut. Oh iya, fikih itu biasanya juga dikatakan sebagai sebuah hasil pemikiran. Sebuah hasil pemikiran, kemudian syariat, barulah syariat itu dikatakan sebagai sesuatu sumber yang datangnya dari Allah dan Rasul, yang mana sumber inilah yang dijadikan sebagai fikih tersebut atau hasil pemikiran tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.